Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, bagaimana kabar kalian cuy? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya cuy. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas cuy sebuah cerita dari kerajaan Inggris di mana kisah tragis Ratu Lady Jane Grey yang hanya berkuasa di kerajaan Inggris hanya 9 hari cuy. Dan tragisnya si ratu ini telah divonis hukuman mati setelah jabatannya selesai setelah 9 hari cuy. Kok bisa sih seorang ratu Inggris divonis hukuman mati yang hanya menjabat 9 hari? Simak terus ceritanya, check it out. Oke cuy, sebelumnya Lady Jane Grey adalah seorang ratu Inggris yang hanya berkuasa hanya 9 hari cuy. Nah, Lady Jane Grey ini dikenal dulunya dengan julukan Nine Days Queen, The Tragic, Lady Jane Grey, dan Lady Jane Daddle. Nah cuy, Lady Jane Grey adalah ratu Inggris yang paling tidak terkenal pada zamannya, yaitu dia hanya berkuasa selama 9 hari cuy. Dan selama masa kepemimpinannya, dia tidak satupun meninggalkan warisan atau sebuah kenang-kenangan dari masa jabatannya selama 9 hari itu cuy. Nah cuy, konon katanya Lady Jane Grey ini ternyata tidak pernah bercita-cita untuk menduduki ratu di kerajaan Inggris ini. Dikarenakan intrik politik dan juga dulunya ada konflik agama yang sehingga membawanya duduk di singgasana di kerajaan Inggris meski hanya 9 hari cuy. Nah, Lady Jane Grey ini dinobatkan sebagai ratu pada tanggal 10 Juli 1553 dan dilengsarkan pada tanggal 19 Juli di tahun yang sama, yaitu 1553 cuy. Tragisnya cuy, ratu yang berjuluk Nine Days Queen ini harus divonis hukuman penggal setelah berkuasa di Inggris selama 9 hari. Nah cuy, Lady Jane Grey lahir pada tahun 1537 di Leicester, Inggris cuy. Ia adalah putri Marquess of Dorset, Henry Grey, dan sementara itu dari garis ibunya yaitu Lady Frances Brandon. Ia adalah cicit dari Raja Inggris Henry. Nah, orang tuanya yang mempunyai ambisi tinggi memberikan pendidikan terbaik untuk Lady Jane Grey ini, dengan harapan ia akan menjadi pasangan yang cocok untuk putra dari keluarga yang punya posisi tinggi di kerajaan Inggris pada zamannya. Nah, pada usia 10 tahun nih, Jane tinggal bersama Thomas Seymour, paman dari Edward, yang baru saja menikah dengan Catherine Parr, janda Henry. Nah, Lady Jane Grey ini dibesarkan sebagai seorang Protestan yang taat cuy. Ia juga seorang gadis yang sangat-sangat muda dan juga sangat-sangat pintar pada zamannya, serta cerdas juga. Nah, pada bulan Oktober 1551, sang ayah naik jabatan menjadi adipati atau Duke of Suffolk. Nah, ia pun mulai terlihat di istana cuy. Kala itu kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Duke of Northumberland, yang bertindak sebagai wali bagi Raja Edward yang masih usia belia pada waktu itu. Nah cuy, konon cerita keluarganya awalnya ingin menikahkan seorang Lady Jane Grey ini dengan seorang raja yang bernama Edward. Namun si raja telah mengalami sakit-sakitan dan telah divonis atau diperkirakan usianya tidak cukup lama cuy. Edward yang menjadi raja sejak berusia 9 tahun disebut menderita TBC. Meski setelah kematiannya, rumor beredar bahwa Edward telah diracuni cuy. Lalu, Lady Jane Grey kemudian dinikahkan dengan putra Duke of Northumberland yang bernama Lord Guildford Dudley. Saat sang raja berada di penghujung usianya, Duke of Northumberland yang beragama Kristen Protestan berupaya mati-matian untuk mencegah tahta jatuh ke tangan Mary Tudor yang beragama Katolik cuy. Konon katanya, Northumberland membujuk raja untuk menyatakan Mary tidak sah sebagai pewaris tahta. Demikian juga dengan saudara tirinya yang lain, seperti Elizabeth, dan juga mengubah garis suksesinya untuk memuluskan jalan Lady Jane Grey menuju singgasana menjadi ratu kerajaan Inggris. Namun cuy, ternyata Raja Edward meninggal setelah 3 hari, tepatnya pada tanggal 6 Juli 1553 cuy. Lalu Lady Jane Grey dibawa ke rumah Duke of Northumberland. Sebuah pertemuan rahasia digelar di sana cuy. Nah, setelah tiba di Northumberland, Lady Jane Grey telah disambut cuy dengan
ayahnya dan juga suaminya pada waktu itu. Nah, setelah itu Lady Jane Grey diberitahu bahwasanya kalau Lady Jane Grey adalah Ratu Inggris. Lantas Lady Jane Grey masih bingung cuy, kok bisa sih dia menjadi ratu secara mendadak gitu. Lalu Lady Jane Grey pingsan cuy. Nah cuy, setelah sadar nih si Lady Jane Grey, ternyata dia tidak mau menerima tugas dari istana ketika dia harus menggantikan posisi sebagai ratu. Namun dia berpikir ulang, sebuah kepercayaan yang telah diberikan oleh Lady Jane Grey adalah dia merasa itu haknya, seperti itu. Nah setelah itu, setelah 4 hari kemudian, si Lady Jane Grey dinobatkan sebagai Ratu Inggris, dan konon katanya, waktu dinobatkan sebagai Ratu Inggris, usia Lady Jane Grey yaitu 16 tahun cuy. Wow, sangat belia ya. Nah cuy, status Lady Jane Grey sebagai seorang ratu telah diumumkan secara terbuka. Sontak semua rakyat Inggris heboh, dikarenakan rakyat Inggris ini sudah lelah dengan adanya kisruh politik dan juga kisruh agama di kerajaan Inggris pada waktu itu. Konon katanya, rakyat Inggris pada waktu itu berpikir Mary Tudor adalah pewaris tahta Ratu Inggris selanjutnya. Wow, dari dinasti Tudor. Meski Mary awalnya tidak populer cuy, namun popularitasnya melonjak di kalangan masyarakat. Sementara itu, Lady Jane Grey kemudian menuju ke Menara London atau yang bisa dia sebut Tower of London, di mana ia memerintah. Namun, ratu yang baru menjabat itu bertengkar cuy dengan suami dan juga ibu mertuanya. Nah cuy, konon katanya itu pertengkaran itu dikarenakan adanya penolakan dari Lady Jane Grey untuk menjadikan suaminya yang bernama Lord Guildford Dudley ini sebagai raja cuy. Sehingga Mary Tudor sempat mengirimkan surat kepada istana di Tower of London karena dia merasa berhak untuk menduduki singgasana sebagai ratu kerajaan Inggris. Namun cuy, di luar dugaan atau di luar perhitungan dari kerajaan Duke of Northumberland, ternyata Mary Tudor mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat atau dari rakyat kerajaan Inggris untuk menjadi ratu di dinasti Tudor. Bahkan pada pertengahan Juli, Duke of Suffolk, ayah Lady Jane Grey yang baru saja diangkat menjadi ratu, beralih dukungan cuy. Nah, si ayah Lady Jane Grey ini mendukung Mary Tudor untuk menjadi ratu cuy. Pendukung Northumberland pun terpukul karenanya. Nah, Duke of Suffolk pun dengan mudah membujuk putrinya untuk melepas mahkotanya. Nah, Mary Tudor langsung memenjarakan Lady Jane Grey, suaminya dan juga ayahnya di penjara di Tower of London cuy pada waktu itu. Sehingga pada tanggal 19 Juli 1553, Mary Tudor resmi dinyatakan sebagai Ratu Inggris setelah lengsernya Lady Jane Grey. Sementara itu, Tower of London telah menjelma menjadi penjara di keluarga Lady Jane Grey. Namun, Duke of Suffolk belakangan diampuni cuy. Namun, Jane dan juga suaminya diadili atas tuduhan serius dikarenakan adanya pengkhianatan tingkat tinggi pada November 1553. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Lady Jane Grey divonis hukuman mati cuy dan dipenggal. Pelaksanaan eksekusi ditunda cuy dikarenakan dukungan Suffolk untuk pemberontakan Sir Thomas White pada Februari 1554 menentukan nasib Jane. Nah, tepatnya pada tanggal 12 Februari 1554, Lady Jane Grey dan suaminya resmi dipenggal dan divonis mati. Sementara ayah dari Lady Jane Grey ini juga menyusul cuy, dihukum mati dengan cara dipenggal. Meski kisah Lady Jane Grey ini sudah lama beredar, tak lantas kisah ini takkan terlupakan cuy. Konon arwah dari Lady Jane Grey ini menghantui di Bridgegate Park. Sejumlah saksi mengaku melihat penampakannya naik kereta yang ditarik oleh kuda di antara gereja tua dan reruntuhan bekas rumah tinggalnya pada waktu itu cuy. Nah cuy, itu tadi sepenggal cerita sebuah tragedi tragis dari seorang Lady Jane Grey, seorang ratu Inggris yang hanya berkuasa selama 9 hari. Dan ironisnya cuy, Lady Jane Grey harus menerima hukuman mati dengan cara dipenggal. Oke cuy, sekian dulu video kali ini. Jika kalian menyukai konten kisah tragedi atau cerita kali ini, jangan lupa apa? Like, subscribe, komen di kolom komentar wajib cuy. Dan jangan lupa tunggu konten-konten cerita selanjutnya.
Sekian video kali ini. See you on the next video. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.